Bapak Mama, para suster, frater, adik-adik seminaris, sama saudara dan saudari, rekan-rekan muda, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Mengasihi musuh, mungkinkah? Dalam kehidupan kita setiap hari sebagai makhluk sosial, pasti kita memiliki orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Tidak tertutup kemungkinan juga ada orang-orang yang belum, bahkan sangat sulit kita kasihi. Atau ada orang-orang yang dengan atau tanpa alasan membenci kita. Yang tidak punya musuh dalam hidupnya bisa katakan. Dari ratusan umat yang hadir semua ada musuh. Saya sendiri tidak punya musuh. Peristiwa atau pengalaman-pengalaman traumatis saling melukai hati baik lewat kata maupun tindakan kadang atau bahkan sering kita jumpai dalam pergaulan sosial sehari-hari. Ini bukan hal baru. Dan jika kita membuka kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka dengan mudah kita akan menemukan kisah-kisah yang bernuansa kemarahan, kebencian, dendam, bahkan permusuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks hukum dunia, kata mengasihi dan kata musuh merupakan dua kata yang bertolak belakang, karenanya tidak dapat dipersatukan. Dalam bahasa Inggris, musuh adalah musuh, bahasa Inggrisnya enemy. Dari bahasa Latin, inimicus, yang artinya bukan sahabat. Definisinya jelas, musuh adalah orang yang membenci, orang yang menginginkan hal yang tidak baik, orang yang menyebabkan jatuh, kecewa, sakit, dan sebagainya. Sebab itu, nasihat untuk mengasihi musuh bisa dibilang aneh, bahkan tidak mungkin. Sebab normalnya, musuh itu mesti dibenci, musuh itu mesti dilawan, musuh itu mesti disingkirkan, kalau perlu musuh itu mesti dibasmi. Sama saudara dan saudara yang terkasih, konsep inilah yang mungkin merasuki hati dan seluruh diri Raja Saul, sehingga dengan berbagai daya dan upaya mencari Daud hendak membinasakan dia, bahkan sampai mengerahkan ribuan pasukan karena Daud dianggap sebagai musuh bebuyutan. Namun tidaklah demikian halnya dengan Daud. Di saat ada peluang emas baginya untuk menghabisi nyawa Raja Saul, Daud lebih memilih jalan damai dan penyelamatan, karena baginya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu di atas segala-galanya, melampaui dendam dan permusuhan yang terjadi. Itu kalau kena kita, ini kesempatan emas, rasakan, mampus banget. Bapak Mama, saudara-saudari, mengasihi musuh, mungkinkah? Yesus Kristus dalam Injil hari ini dengan tegas mengajarkan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ajaran Yesus ini tidak sekedar kata-kata hampa, namun ia sendiri telah mewujud nyatakan dalam pengalaman dan kesaksian hidupnya sendiri. Yesus tidak punya musuh selain iblis, namun banyak orang memusuhi dia. Meski demikian, bagi Yesus kasih dan pengampunan adalah di atas segalanya.
Bagaimana dengan kita? Mungkinkah kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Mungkinkah kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Mungkinkah kita bisa memohon berkat dan berdoa bagi orang yang mengutuk dan mencaci maki kita? Mungkinkah? Pasti berat. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak mungkin atau kita tidak bisa sama sekali. Setiap hari kita lantunkan doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tiap hari kita doakan itu, tetapi dalam realitasnya tidak semudah mengucapkan kata-kata doa. Karena itu perlu kita sadari terus-menerus bahwa ajaran mengasihi musuh tidak saja berdimensi teologis, berhubungan dengan hal iman, tetapi juga punya dimensi praktis dan logis. Mengapa? Pertama, membenci musuh itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang hidupnya bahagia selama dia dikuasai oleh kebencian dan dendam terhadap orang lain. Selama kita masih menyimpan dendam, itu kita tidak bahagia. Ibarat kita memasukkan racun, membiarkan racun itu tinggal dalam diri kita. Yang kedua, membalas kebencian dengan kebencian sama halnya dengan melipat gandakan kebencian. Seorang tokoh bernama Alfred Blumer, dia katakan demikian: membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi, membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan tahun jubileum 2025, searah dengan seruan Bapak Suci Paus Fransiskus dari Keuskupan, Bapak Uskup mengajak kita sekalian umat Keuskupan Atambua sebagai pesiaran pengharapan untuk memaknai lebih lanjut ajaran kasih Yesus dalam kehidupan iman kita setiap waktu. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan memohonkan rahmat indulgensi dengan langkah-langkah atau kiat-kiat yang telah disusun sedemikian rupa. Saya izin bacakan 1-2 poin, nanti poin musnahnya akan ditempelkan di papan informasi atau mungkin dibagikan ke tengah umat. Bagaimana memperoleh rahmat indulgensi? Apa itu indulgensi? Saya tidak perlu jelaskan. Nanti cari tahu sendiri di Google. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, melakukan ziarah ke 9 gereja di 4 dekena yang ada di Keuskupan Atambua. Ziarah dapat dilakukan secara pribadi bersama keluarga atau komunitas atau lingkungan. Gereja-gereja mana saja saya izin bacakan. Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua, Gereja Santa Maria Fatima Betum, Gereja Santa Teresia Eva Menandu, Gereja Santa Filomena Mena, Gereja Santo Antonius Padua Sasi, bukan Padua Merah, Gereja Santo Petrus Lampurus, Gereja Roh Kudus Haleluya, Kapela SPD Nenuk, dan Kapela Bitauni. 9 gereja dan kapela ini. Bersiarahlah ke sana dengan niat dan intensi khusus. Langkah pertama. Langkah yang kedua, menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun jubileum 2025. Yang ketiga, tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan yang keempat, mendoakan intensi Bapak Paus dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa lain yang sesuai dengan kesalehan
dan devosi atau ungkapan kasihnya. Untuk bulan Februari dan juga Maret nanti, kita berdoa secara khusus intensinya panggilan imamat dan hidup religius. Kita berdoa semoga gereja dapat menyambut kerinduan dan keraguan kaum muda yang merasa terpanggil untuk melayani tugas perutusan Kristus melalui jalan imamat dan hidup religius. Kita berdoa secara khusus bagi para seminaris yang for hari ini, supaya mereka jangan ragu-ragu. Dan untuk Maret, kita berdoa untuk keluarga-keluarga dalam krisis, keluarga-keluarga Katolik yang mengalami krisis. Krisisnya seperti apa? Banyak sekali. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, mengasihi musuh, mengampuni orang yang pernah menyakiti kita tentu tidak gampang. Tetapi inilah hal yang membedakan kita, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Saya sendiri bangga sekaligus bersyukur menjadi seorang Katolik, seorang Kristen. 31 tahun ditinggalkan oleh orang tua yang mengabaikan perhatian dan kasih sayangnya. Sebagai seorang anak pasti marah, pasti dendam. Tetapi setelah diproses sedemikian rupa, berdamai dengan masa lalu, ketika bertemu kembali dengan orang yang menyakiti itu, memang ada rasa dendam, ada rasa marah. Tapi kasih dan belas kasih itu melampaui dendam dan amarah yang ada. Yang muncul ketika itu adalah pengampunan yang ikhlas. Tentang hal ini nanti bisa cari tahu lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi. Cari tahu saja pastor bertemu ayahnya. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini memampukan kita untuk senantiasa menyadari panggilan hidup kita sebagai orang Kristen untuk senantiasa mengutamakan kasih dan pengampunan dalam keseharian hidup kita, tidak hanya dalam kata-kata tetapi dalam tindakan nyata. Tuhan memberkati.